Oke, assalamualaikum. Jadi pada video kali ini aku bakal share ke kalian cara mengetahui nilai akhir CPNS tahun 2024 itu integrasi antara SKD dan SKB. Jadi kita bisa membandingkan nilai kita dengan nilai pesaing-pesaing kita. Nah, gimana caranya? Nih, berikut aku kasih tahu caranya. Nah, kita mulai dulu aja. Untuk nilai sendiri SKB dan SKD ini diintegrasikan sesuai dengan ini ya, Peraturan Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2024. Nah, apa sih maksud dari peraturan ini? Nah, kita mulai aja dari tahapan seleksinya. Itu ada dari administrasi, SKD, terus ke SKB. Nah, selanjutnya dari SKD ke SKB itu diambil 3 kali kuota formasi. Jadi contohnya misal ada 1 kuota itu yang lolos ke SKB itu hanya 3 orang atau 3 yang akan mengikuti seleksi SKB, walaupun nilai-nilai yang lain itu juga passing grade gitu. Oke, jadi paham ya teman-teman. Nah, dan juga saat diintegrasikan nilai SKD dan SKB itu 40% ditambah dengan 60% SKB. Jadi nilai SKB lebih tinggi ya diintegrasikan dari total nilai keseluruhan. Nah, jadi apa sih rumusnya itu? Nah, rumus untuk perhitungan integrasi nilai untuk SKD itu 3 per 5,5 dikali 40%, dan ditambah 5 per 5 kali 60%. Jadi ini rumus untuk menghitung nilai secara keseluruhan dari SKD dan SKB. Nah, gimana sih kita untuk menghitung nilai saingan kita? Nah, yang pertama tuh kita harus cari dulu di Google pengumuman SKD pada instansi masing-masing. Jadi misalnya ini aku coba contohkan pengumuman SKD dari Kemensos. Nah, bisa search di Google, nanti itu pasti ada semua. Nah, setelah kita cari di Google, kita masuk aja ke websitenya. Nanti itu ada ada link untuk download dari pengumuman hasil SKD CPNS tahun 2024. Nah, setelah kita download, nanti kita akan cari yang mana sih saingan kita atau nilai kita tuh yang mana. Di sini aku tutup ya nomor peserta dan namanya untuk kasih contoh aja. Di sini juga kelihatan dari yang lulus itu ada 6 orang, yang mana itu adalah 3 kali dari kuota gitu. Kuotanya ada 2 orang. Nah, jadi walaupun di bawah-bawahnya itu passing grade, tetap tidak bisa lanjut karena memang yang diambil 6 teratas untuk mengisi 2 kuota. Ini dari Kementerian Sosial ya, Formasi Penyuluh Hukum Ahli Pertama. Nah, setelah kita dapat nilai SKD, kita lanjut mencari nilai SKB. Nah, gimana cara cari nilai SKB? Pertama kita cari dulu jadwal SKB dari instansi teman-teman. Di sini kembali aku coba SKB Kementerian Sosial ya, jadwal SKB Kementerian Sosial. Nah, kita search di Google, terus nanti kita langsung masuk ke websitenya. Itu ada ininya, ada link atau file yang bisa kita download untuk melihat jadwal dan juga titik lokasi dan juga sesi berapa dari saingan kita nanti. Nah, kita download, nanti kita bisa lihat di dalam itu ada lokasi, tanggal, sesi dan ruangnya gitu. Jadi kita cari saingan kita yang mau kita integrasikan nilainya, mau kita bandingkan sama kita nilainya. Nah, terus kalau udah dapat lokasinya di mana, tanggal berapa, sesi berapa gitu. Di sini kita contohkan lokasinya di BKN Pusat Jakarta. Nah, caranya kita search di YouTube ya teman-teman. Kita search di YouTube BKN Pusat Jakarta tanggal 10 Desember 2024. Nanti teman-teman bisa simak aja, langsung aja ke slide terakhir gitu, ke menit terakhir untuk mendapatkan hasil finalnya gitu. Nah, setelah dapat nilai SKB, nah kita hitung. Tadi kan udah ada rumusnya kan? Kalau masih ingat tadi rumusnya tadi, nah, bisa kita hitung. Itu ada beberapa cara. Bisa menggunakan table, Excel, Google Docs atau manual gitu.
Nah, rumusnya tadi apa rumusnya tadi teman-teman? SKD 3 per 5,5 dikali 40% ditambah SKB 5 per 5 kali 60%. Nah, ini untuk kalau teman-teman mau hitung manual. Nah, gimana kalau mau hitung otomatis? Itu bisa menggunakan Excel, Google Docs yang udah ada rumusnya ya teman, secara otomatis. Nah, di sini aku contohkan coba. Nah, di sini kita udah masuk ke Excel-nya. Di sini udah ada rumus-rumusnya ya teman-teman, bisa teman-teman itu coba aja. Nah, di sini coba kita masukkan namanya, coba kita misal namanya Udin misalnya, Udin. Nah, nilai SKD-nya misalnya 410. Nah, nilai SKB-nya misalnya 350. Nah, nanti dia langsung terintegrasi. Jadi di nilai akhir ini ada nilai finalnya gitu. Nah, misalnya pelamar kedua, misalnya siapa namanya? Mawar. Dengan nilai SKD misalnya 390 totalnya. Ini sudah total ya, kita nggak bahas TIU, TWK atau apa. Nah, terus nilai SKB-nya berapa misalnya nilai SKB-nya 300. Nah, kita langsung tahu nilai akhirnya itu berapa. Nah, nanti tergantung ya ada berapa totalnya, nanti total dari pesaing teman-teman. Nah, misal di tabel kalau udah dikasih rumus seperti ini ya, bisa kita lihat ya rumusnya ini misalnya E9 per 5 kali 60% gitu-gitu. Nah, misalnya pesaing teman-teman udah banyak gitu, caranya tinggal teman-teman blok dan teman-teman tarik sebanyak apa, misalnya sampai banyak banget gitu. Nah, ini 25 misalnya 25 atau berapa gitu, nanti teman-teman bisa tarik aja di blok terus ditarik. Nah, nanti bakal muncul nilai akhirnya di sini. Nah, jadi begitu caranya teman-teman. Jadi nah, untuk filenya ini bisa teman-teman kalau mau ngetik buat tabel manual yang udah jago Excel silakan, tapi buat teman-teman yang nggak mau ribet bisa download aja di deskripsi ya teman-teman, bisa di download di sana, bisa cek di sana. Oke. Nah, terakhir aku bakal share bagaimana sih kalau jika nilainya sama gitu. Jadi misalnya dalam ini hal pelamar memiliki nilai yang sama dari hasil pengolahan integrasi nilai, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada yang A, nilai kumulatif SKD yang tertinggi. Ini jelas ya teman-teman, memang jelas nilai tertinggi. Nah, gimana kalau nilainya tuh sama SKD-nya? Nah, jika nilainya sama atau jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf A sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai tes karakter pribadi, tes intelijensia umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan yang tertinggi. Nah, jadi ya dari TKP dulu ya teman-teman, TKP, TIU, dan TWK. Nah, bagaimana kalau tetap sama gitu nilai TKP, TIU, dan TWK-nya? Nah, itu bakal dilihat dari nilai indeks prestasi kumulatif tertinggi atau IPK. Nah, disinilah letak IPK kenapa kita cantumkan pada saat pendaftaran. Jika tetap sama, dari A, B, C tetap sama, maka akan dinilai dari usia pelamar yang tertinggi. Itu ya teman-teman urutannya, dari nilai SKD tentu saja, terus nilai TKP, TIU, TWK, IPK, dan yang terakhir umur pelamar. Jadi diprioritaskan umur yang lebih tinggi. Oke, jadi itu aja teman-teman bisa aku share untuk file tadi, untuk file Excel ini. Kalau teman-teman mau praktis bisa cek aja di deskripsi ya teman-teman, bisa di-download di sana. Tapi kalau teman-teman mau manual hitung pakai rumus tadi juga boleh banget, pakai rumus yang udah aku share ini. Silakan teman-teman pilih aja. Oke, makasih ya teman-teman yang udah menyimak. Semoga mendapatkan nilai yang terbaik lah teman-teman, yang untuk bisa lanjut menjadi seorang PNS. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.